Shalom sidang jemaat, selamat hari Natal, puji Tuhan. Kita boleh merayakan Natal, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum kita memulai kegiatan atau ibadah Natal, kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu ke dalam dunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu itu adalah berkat yang luar biasa. Biarlah damai sejahtera Natal memenuhi kami sekalian. Sidang jemaat-Mu diberkati dengan luar biasa. Hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah Natal pada hari ini boleh Tuhan pakai dengan kuat kuasa pengurapan yang daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami terima damai sejahtera-Mu limpah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan ibadah Natal pada hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kami percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing sudah rindu lebih lagi untuk bersuka cita di hari Natal ini. Kita boleh naikkan pujian sekalipun tidak dapat bertatap muka, tapi tidak mengurangi damai sejahtera kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Dia, menyembah Dia. Saya ajak boleh bangkit berdiri semuanya. Boleh naikkan pujian ini. Damai sejahtera turun ke dalam dunia. Amin, haleluya. Damai sejahtera turun ke dalam dunia. Telah lahir Sang Raja mulia, bersorak-sorai sambut kedatangannya. Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Bintang-bintang di langit pun mengkilau terang. Raja damai Yesus Kristus turun ke dunia. Hosana bagi Allah, hosana bagi Raja. Sambut Dia dengan hati yang gembira. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Gloria, in excelsis Deo. Damai sejahtera untuk kita semua. Damai sejahtera turun ke dalam dunia. Telah lahir Sang Raja mulia, bersorak-sorai sambut kedatangannya. Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Bintang-bintang di langit pun mengkilau terang. Raja damai Yesus Kristus turun ke dunia. Hosana bagi Allah, hosana bagi Raja. Sambut Dia dengan hati yang gembira. Gloria, amen, in excelsis Deo. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Gloria, in excelsis Deo. Damai sejahtera untuk kita semua. Gloria, Gloria. Gloria, in excelsis Deo. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Gloria, in excelsis Deo. Damai sejahtera untuk kita semua. Damai sejahtera untuk kita semua.
puji Tuhan. Kita masih tetap bersuka cita, kita memuji Dia. Kita mau katakan kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin, puji Tuhan. Mari kita puji Dia. Kita bertepuk tangan, menyembah Dia Allah kita yang luar biasa. Oh, haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta beritakanlah kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Oh, bangsa-bangsa bangkitlah, yes, haleluya, dan bersoraklah serta beritakanlah kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, 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 sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami mau menyembah-Mu Raja kami, sebab mulialah nama-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Haleluya.
Shalom, selamat Natal bagi jemaat Tuhan, Rehoboth Shalom. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saat lagi kita berdoa bersama. Tuhan, kami buka hati kami minta Roh Allah yang berbicara. Buat kami mengerti dan menghidupi apa yang firman Allah taburkan dalam hati kami. Dengan kuatan Roh-Mu Bapa, kami mengalami damai sejahtera yang Allah sediakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik saudara, pada kesempatan Natal pada hari ini kita akan belajar sama-sama dari tema Natal kita, yaitu dari Kolose 3 ayat 15. Saya akan bacakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Firman Tuhan mengatakan begini, kalau kita baca, ini kita perlu baca dari Kolose 3 ayat 1 sampai 15. Jadi 15 ini merupakan puncak dari apa yang terjadi di 1 sampai 14. Damai sejahtera Kristus memerintah. Artinya damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus, berasal dari Kristus. Damai sejahtera itu diberikan di dalam roh kita. Ini firman Tuhan Yesus mengatakan Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti damai yang diberikan oleh dunia. Jadi artinya begini, di luar Kristus tidak ada damai sejahtera. Di luar Kristus bukan damai sejahtera. Bukan berasal dari luar, bukan berasal dari dunia. Harta membuat kita senang, harta membuat kita bahagia, tapi bukan damai sejahtera. Keberhasilan membuat kita senang, keberhasilan membuat kita bangga, tetapi tidak mendatangkan damai sejahtera. Kesehatan membuat kita bersyukur, tetapi tidak menghasilkan damai sejahtera. Nah, dalam ayat tadi dikatakan begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nah, kalau damai sejahtera artinya, kalau damai sejahtera memerintah artinya itu bukan sesuatu, bukan zat, bukan benda damai sejahtera itu. Kalau dibilang damai sejahtera memerintah artinya itu sebuah pribadi. Pribadi seperti apakah? Siapakah pribadi yang memerintah di dalam hati kita? Pribadi itu namanya Raja Damai, Yesus Kristus. Itu sebuah gelar yang diberikan, yang dibuatkan, dialah Raja Damai. Jadi dibilang hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah, artinya hendaklah Kristus sendiri yang memerintah di dalam hati kita. Nah, bagaimana caranya memerintah? Bagaimana caranya memerintah? Kalau kita baca Kolose 3 ayat 1, demikian firman Tuhan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara yang di atas, artinya begini, supaya damai sejahtera itu memerintah, kita usahakan untuk carilah, artinya arahkan pandangan kita, tujuan hidup kita, fokus kita kepada yang di atas. Kepada siapa? Kepada Kristus memerintah. Kalau arah pandangan kita kepada dunia, kehilangan damai sejahtera kita. Damai sejahtera tidak memerintah. Arahkan pandangan kita. Arahkan pada segala sesuatu yang bersifat kekal. Nah, apa yang kita kerjakan ada yang berdampak kekal, ada yang berdampak hanya selama kita hidup saja. Arahkan ke sana. Kejar ke sana. Makanya firman Tuhan Yesus bilang gini, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari itu kayak gimana? Sungguh-sungguh kita mencari, berusaha segenap hati, segenap pikiran, setiap waktu mengusahakan supaya dapat. Soalnya kalau kadang kita meleng ke Tuhan, kadang meleng ke dunia, itu yang bikin firman Tuhan dalam Yakobus bilang, orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Kita baca ayat 3, Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebab kamu telah mati. Ini firman Tuhan katakan kita telah mati secara roh, kedagingan, secara roh yang mencintai maut, kita ini udah mati sebenarnya. Secara, disebutnya itu secara de jure, secara hukum, secara firman Allah di dalam roh kita sudah mati terhadap dosa. Artinya begini, dosa ini membuat kita kehilangan damai sejahtera. Dosa ini membuat kita tidak terkoneksi dengan Allah. Tetapi firman Tuhan kita telah mati. Firman Allah itu tempatnya di alam roh. Apa yang Kristus kerjakan di kayu salib itu udah selesai.
Di alam roh kita udah merdeka. Di alam roh kita udah menang. Di alam roh kita sudah hidup dalam kemenangan. Di alam roh kita sudah tidak dapat berbuat dosa lagi. Di alam roh kita bisa hidup kudus selamanya. Di alam roh kita sudah mengalami terobosan. Di alam roh kita sudah dipulihkan. Di alam roh kita sudah disembuhkan. Tetapi ayat 5 begini katakan, karena itu matikanlah. Loh, tadi kan udah telah mati ayat 3. Tapi ayat 5 bilang matikanlah dalam dirimu. Nah ini di alam roh sudah selesai. Tetapi secara faktanya, de facto, kita perlu matikan setiap hari. Di dalam diri kita ini, kedagingan, ego kita, itu usaha kita untuk mematikan setiap hari. Itu bukan pekerjaan Kristus. Di dalam Kristus kita punya kuasa untuk mengalahkan kedagingan. Di dalam Kristus kita bisa menang setiap hari. Jadi artinya begini, apa yang telah diselesaikan Allah di alam roh berdasarkan firman Allah, berdasarkan karya Kristus, kita perlu itu bawa ke dalam kenyataan. Bahwa kita orang yang hidup benar, kita hidup kudus, hidup dalam terobosan, hidup dalam kuasa. Caranya bagaimana? Kita mengimani apa yang dikerjakan Kristus. Kita perkatakan oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Kita perkatakan sampai itu terjadi. Di dalam Kristus aku orang yang hidup kudus, perkataanku benar, hidupku bahagia di dalam Kristus. Apa yang Allah kerjakan di dalamku, aku mengalaminya. Katakan itu, karena itu sudah disediakan Allah, itu perlu terjadi dalam kita. Segala sesuatu yang dikatakan Allah itu bisa terjadi dan harus terjadi di dalam kita. Matikan setiap hari, perkatakan. Pengennya gini ya, kalau kita menghadapi sesuatu yang sulit, cenderung mulut kita kata-kata yang emang kayak gini hidupnya, susah, bete, kecewa, segala macam. Itu membatalkan apa yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Kalau kita percaya, kita perkatakan apa yang kita percayai. Mulut kita, perkataan kita merupakan buah dari apa yang kita percayai. Apa yang dimatikan? Matikanlah dalam dirimu gitu kan. Apa yang dimatikan? Kedagingan kita, ego kita. Inilah yang Yesus maksud ketika dia bilang begini. Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu maksudnya matiin kedagingan, menyangkal kedagingan kita, menyalibkan kedagingan kita setiap hari, baru ikut Tuhan. Kita gak bisa ikut Tuhan, tapi juga ikut kedagingan, gak bisa. Sulit, makanya kita jatuh bangun, karena kita masih mencintai kedagingan, ini perlu dimatikan. Nah, dalam seorang hamba Tuhan mengatakan ini ada 7 raksasa kedagingan, 7 raksasa ego. Dan mungkin karena waktunya saya akan hanya bagikan 3 raksasa ego, raksasa kedagingan yang ada di dalam diri kita, yang perlu kita matikan setiap hari. Setiap orang punya, roh kita udah sempurna, sudah. Tetapi kedagingan ini, ego kita ini perlu mati setiap hari. Perlu dilatih setiap hari untuk mati terus. Demikian, yang pertama itu ego kedagingan kita itu ingin terlihat baik, salah satunya. Kita ingin terlihat baik oleh orang lain, makanya banyak tipu-tipu. Makanya di aplikasi itu banyak filter-filter. Pengen terlihat baik, terlihat cantik, terlihat hebat, terlihat keren, terlihat rajin beribadah, terlihat rohani, terlihat saleh, terlihat sukses, terlihat pandai, terlihat cerdik, terlihat kritis. Pengen terlihat baik. Itu yang dilakukan oleh orang-orang, Yesus sering menegur ahli Taurat dan orang Farisi, pengen terlihat di luar. Tapi sebenarnya di luar terlihat rajin ibadah, di dalam keropos. Dan Tuhan melihat hati. Tuhan mengenal betul keadaan hati kita. Di luar terlihat pelayanan, di dalam terlihat Tuhan melihat keadaan hati. Nah kedagingan pengennya lihat keren, terlalu keren. Makanya orang lebih mudah untuk upload status tentang firman Tuhan daripada menghidupi firman Tuhan. Lebih mudah seperti itu. Terlihatnya rohani. Nah saudara, kedagingan ini perlu dimatikan. Ingin terlihat baik, ingin dihormati. Ini yang dikejar. Orang-orang yang ingin terlihat baik, tidak mau mengaku dosa. Tidak mau mengaku kesalahan. Sulit untuk terbuka. Makanya orang yang tidak mau terbuka akan terus menerus terikat di dalam dosa dan jatuh. Kehilangan
damai sejahtera. Yang kedua, kedagingan yang kedua itu raksasa itu namanya merasa nyaman. Kenyamanan, rasa nyaman adalah berhala, menjadi fokus. Kita tidak apa-apa menikmati kenyamanan, ingin merasa nyaman. Tetapi kalau itu menjadi fokus kita, itu yang dikejar, itu menjadi raksasa yang menghilangkan damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Rasa nyaman ini yang menyebabkan berbagai kecanduan. Orang candu rokok, orang candu game, orang candu narkoba, itu karena memberikan rasa nyaman. Dan itu bikin ketagihan, dan itu bikin ikatan. Alkohol, judi, itu bikin ikatan. Karena itu bikin rasa nyaman, ada kepuasan di situ. Orang-orang bahkan di masa sekarang itu rasa nyamannya shopping. Tidak salah dengan shopping, tetapi kita perlu shopping untuk merasa nyaman, untuk merasa tenang. Terjadi ikatan di situ. Yang mengerikan begini, ingin rasa nyaman ini, mengejar rasa nyaman ini menyusup di dalam umat Tuhan, menyusup di dalam gereja, sehingga pusatnya bukan Kristus, tetapi pusatnya adalah diri sendiri. Contoh begini, saudara, orang-orang, saya tidak mengatakan semua orang-orang yang cukup berumur, ingin merasa nyaman dengan apa? Kalau dia dengar pujian, pengen dengar lagu-lagu lawas, lagu-lagu yang dia hafal, lagu-lagu yang enak dia dengar, yang dia tahu. Kalau enggak hafal, kalau WL-nya nyanyikan lagu baru, mengeluh. Enggak mau nyanyi. Jadi sebenarnya fokusnya kemana? Ke diri sendiri. Fokusnya bukan pengen, saya mau bawa persembahan di hadapan Tuhan. Lagunya saya tidak hafal. Saya akan bawa ini persembahan di hadapan Tuhan meskipun saya tidak hafal. Meskipun saya tidak tahu liriknya. Tapi kalau sampai kita jadi duduk, enggak mau nyanyi, tidak mau mempersembahkan sesuatu, bukankah itu fokusnya adalah diri sendiri? Nyaman buat diri sendiri, enakan lagunya. Sebaliknya juga ada orang-orang muda yang lagunya harus lagu-lagu baru. Jadi kalau dengar-dengar lagu lama, itu mah lagu jadul. Enggak ngangkat, galon diangkat. Bukan, sesuatu yang kita persembahkan di hadapan Tuhan, itu tidak tergantung dari lagu apa yang kita nyanyikan. Entah kita menikmatinya atau tidak, yang penting saya bawa persembahan di hadapan Tuhan, hati saya benar, hati saya murni, saya bawa ke hadapan Tuhan. Itulah persembahan. Makanya orang bisa mengeluh gara-gara AC gereja mati, kemudian mengeluh di gereja sampai jalan pulang, sampai di rumah, ngeluh terus. Karena apa? Nggak nyaman. Dagingnya nggak suka. Makanya itu kalau kita lihat hal sederhana, orang nggak suka ngantri. Kenapa? Nggak nyaman ngantri, nggak sabar. Begitu besar, dikuasai kedagingan, semakin banyak hal yang hancur dalam hidupnya karena kenyamanan adalah fokus utama. Yang terakhir itu merasa benar. Allah ingin kita hidup benar, bukan merasa benar. Merasa benar itu ialah kita lebih daripada orang lain, kita menghakimi orang lain. Sehingga contohnya kita kehilangan respect, kehilangan hormat terhadap orang lain. Karena kita ngerasa, itu punya dosa ini, wah itu kita punya begitu banyak daftar kesalahan orang lain. Dan kita ngerasa benar. Dan kita ngerasa, ini bahaya sekali. Kita nggak sadar bahwa kita sudah melenceng dari Tuhan. Kita pikir kita benar. Ayat 8-9 ini akibat orang yang, saya bacakan sedikit review. Yang ayat 5 itu tadi inilah kenapa kuasa kedagingan pengen rasa nyaman. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Itu membawa kenyamanan buat daging tuh. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Itu ingin nyaman. Merasa benar, itu muncul dari, sehingga buahnya adalah marah, geram, kata-kata kotor dan selanjutnya. Karena kita ngerasa orang lain salah. Patut dihakimi. Nah saudara, hari ini Raja Damai itu kita rayakan kehadirannya. Mari kita sama-sama. Setan tidak bisa menguasai saudara dan saya. Tetapi kedagingan bisa menyeret kita untuk berada di bawah kuasa kegelapan. Mari ambil keputusan saudara untuk meninggalkan kedagingan. Mati bagi Yesus setiap hari. Sangkal diri, pikul salib. Perih iya. Tapi saudara tinggalkan dusta, amarah dan segala macam. Bila ada konflik, Tuhan tolong bereskan hati saya tidak mau menghakimi saudara saya. Tuhan tolong bereskan hati saya geram. Tuhan buat saya nyaman di dalam hadirat-Mu, bukan di tempat lain.
Sesaat lagi kita akan melihat ilustrasi dari apa yang disampaikan hari ini. Dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami minta Tuhan yang mengubah hati kami. Damai sejahtera Kristus, yaitu Raja Damai sendiri, memerintah dalam kami. Karena kami berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus, bagi setiap jemaat-Mu yang mau mengalami Tuhan, Kau lawat secara pribadi dan berikan kelepasan. Segala hormat kemuliaan bagi Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, di rumah masing-masing boleh siapkan lilinnya, karena sebentar nanti kita akan menyalakan lilin, dan sebelum lilin dinyalakan semuanya saja bangkit berdiri dan kita boleh naikkan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam kudus sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Siapa yang belum lelah? Ayah bunda, ayah bunda yang tinggal terus. Jaga anak yang maha kudus. Kami persilakan Bapak dan Ibu Gembala boleh maju di depan untuk penyalaan lilin. Surgawi megah, waktu tentara surgawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya, puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingat dunia yang amat besar, patutlah bergema. Mari sidang jemaat, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita angkat lilin kita, haleluya. Bagi dunia yang telah tercerai dari Allah diberi Al-Masih. Dari Allah diberi Al-Masih. Jadi pohon kalas, jadi pohon kalas.
Tuhan, sidang jemaat, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Seperti lilin yang menyala ini, biarlah kita boleh menjadi jemaat Tuhan yang menerangi dunia yang gelap dengan damai sejahtera Yesus Kristus. Di mana sidang jemaat berada, sidang jemaat boleh menjadi terang bagi sekeliling, baik dalam rumah tangga kita juga. Biarlah berkat Natal pada hari ini sungguh boleh menjadi sukacita kita semua. Mari kita masuk di dalam doa, mengucap syukur buat berkat yang luar biasa Tuhan sudah limpahkan. Bapa dalam surga, kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu Tuhan. Seperti lilin-lilin yang menyala, menerangi sekeliling kami. Biarlah terang Yesus Kristus melalui anak-anak-Mu, melalui sidang jemaat-Mu, boleh menerangi dunia yang gelap ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. 1 tahun lamanya Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan juga memberkati segenap sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mengakhiri tahun 2020. Kami boleh Tuhan membawa damai sejahtera-Mu. Baik dalam rumah tangga kami, baik dalam segala usaha pekerjaan kami, baik untuk sekeliling kami Tuhan. Kami mau menjadi terang-terang-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan, Natal tahun 2020 ini Tuhan, boleh menjadi satu Natal yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan berkati. Tuhan pakai lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik dari Victory Kids, dari The Builders, maupun dari umum, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah Natal pada hari ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Shalom. Haleluya. Pengharapan kini telah datang, bintang-bintang bersinar terang. Fajar mereka gantikan malam, Ketika Tuhan Yesus lahir, bunga-bunga mekar berseri, angin sepoi
segala keraguan lenyaplah sudah. Ketika Tuhan Yesus lahir, kegelapan telah berlalu, harapan bagi dunia. Damai dan cinta atas manusia. Ketika Tuhan Yesus lahir. Kegelapan telah berlalu, harapan bagi dunia. Damai dan cinta atas manusia. Ketika Tuhan Yesus lahir. Damai dan cinta atas manusia. Ketika Tuhan Yesus Lahir